Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kita akan baca bersama-sama. Para wanita atau kaum wanita baca ayat 22 sampai dengan ayat 24. Kaum pria baca ayat 22 sampai 24. Nanti kaum wanita baca ayat yang ke-25. Silakan kaum pria bacakan dengan segenap hati. 3, 2, 1. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sekarang istri yang membaca dengan suara lantang mengalahkan suara laki-laki. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya. Amin. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Pada malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita tentang prinsip-prinsip membangun rumah tangga yang berpusat pada Kristus. Jangan sampai membangun rumah tangga kita yang berpusat di luar Kristus, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat manusiawi, Bapak Ibu. Jangan. Mari kita membangun rumah tangga kita benar-benar berpusat pada Kristus, Bapak Ibu. Dan inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus pada malam hari ini. Yang pertama, supaya kita membangun hubungan dalam rumah tangga, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Kristus membangun hubungannya dengan jemaat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 13 dan 14 di situ dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Ayat 23 dan 24. Di Kolose, Bapak Ibu. Kolose pasal 3 ayat 14 dan 15 di situ dikatakan begini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kedua, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kemudian di ayat 16 juga Bapak Saudara, di situ dikatakan bahwa hendaklah perkataan-perkataan Kristus diam di dalam hatimu, di dalam hatimu. Jadi Bapak Saudara, ini adalah hal-hal yang kita harus praktekkan, harus terapkan di dalam rumah tangga kita, Bapak Saudara. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan itu yang kita terapkan, Bapak Ibu. Tentang kasih. Kalau tidak ada kasih, Bapak Ibu Saudara, maka hubungan suami istri itu bisa kacau balau. Kasih itulah yang bisa mengampuni seorang dengan yang lain, Bapak Ibu. Kasih itu yang membuat kita bisa memaafkan kesalahan suami, memaafkan kesalahan istri, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Suami sekalipun atau istri, tidak ada yang sempurna. Dan membuat seorang suami dan seorang istri bisa tetap bertahan saling mencintai, itu karena kasih Kristus, Bapak Ibu. Tanpa kasih Kristus yang mengalir di dalam hati kita, kita tidak akan pernah bisa mencintai seseorang atau pasangan kita dengan utuh. Hanya karena kasih Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kenakanlah kasih Kristus. Kenakanlah kasih, Bapak Ibu, yang mempersatukan kita. Saya percaya stok kasih di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, sangat powerful, sehingga kita bisa memaafkan orang lain, sehingga kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, terutama pasangan kita, Bapak Ibu Saudara. Tanpa kasih, kita tidak akan pernah bisa memaafkan kesalahan pasangan kita.
Tanpa kasih, kita tidak akan pernah bisa mengampuni pasangan kita. Dan kita cenderung mengatakan, akulah yang benar. Padahal Bapak Ibu Saudara, dia memiliki segudang kesalahan yang harus dikoreksi dan harus diselesaikan di dalam kehidupannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera. Ini adalah sebuah prinsip penting yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Di sini firman Tuhan mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bukan yang lain, Bapak Ibu, damai sejahtera Kristus. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, itu juga yang membuat hubungan kita dengan pasangan kita, bahkan dengan orang lain, kita akan selalu damai, kita akan selalu rukun. Tapi kalau misalnya hati kita sedang mengalami krisis damai, maka kita juga tidak akan pernah bisa damai dengan pasangan kita. Kita tidak bisa damai dengan orang lain, Bapak Ibu. Karena apa? Karena jiwa kita sedang mengalami krisis damai. Tapi orang-orang yang membangun kehidupannya, membangun rumah tangganya, berpusat kepada Kristus, saya percaya kita semua dipenuhi dengan damai. Saya percaya kita semua dalam ruangan ini, jiwa kita dipenuhi dengan damai. Sehingga sampai detik ini, kita bisa melewati berbagai macam tantangan-tantangan yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di ayat 16 juga di situ dikatakan supaya perkataan Kristus senantiasa hidup di dalam hatimu. Tuhan bilang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penting sekali firman Allah harus hidup di dalam hidup kita. Perkataan Kristus harus memerintah di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jangan sampai perkataan-perkataan orang-orang di YouTube, perkataan-perkataan orang-orang di medsos yang mengendalikan kita, yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Biarlah perkataan Kristus, Bapak Ibu. Karena itulah yang menjamin keutuhan perjalanan hidup kita pada umumnya, terutama di dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu. Rumah tangga yang menerapkan firman Tuhan sebagai petunjuk di dalam kehidupannya setiap hari, mencintai firman Allah, baca firman Allah, renungkan firman Allah, lakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, itu yang menjamin ketahanan dan keutuhan dalam menjalani rumah tangga kita ke depan. Yang sudah menikah dan yang akan menikah, yang masih bujang pasti menikah nanti suatu saat. Tapi sebelum itu terjadi, firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita terlebih dahulu. Jangan pernah membiarkan rumah tangga kita jauh dari perkataan Kristus. Biarlah perkataan Kristus terus memerintah di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang membuat kita semakin bertahan sampai menghembuskan nafas terakhir. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mendengar perkataan-perkataan orang lain, ajaran-ajaran orang lain dari agama lain, boleh menikah lebih dari satu kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya banyak orang-orang Kristen yang pindah dari agama Kristen dan menikah lagi, Bapak Ibu Saudara, masuk agama lain. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Bukan karena kebenaran, tapi karena dia mau menikah lagi. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Tetapi ajaran di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, sampai maut menghembuskan nafas terakhir. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kalau kita tidak pernah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, maka kita akan membangun rumah tangga yang rapuh. Ya, harta kekayaan tidak akan pernah membuat kita bisa kokoh dalam membangun rumah tangga kita, Bapak Ibu. Jabatan apa segala macam tidak akan pernah bisa menjamin keutuhan dalam membangun rumah tangga kita. Hanya Yesus satu-satunya, Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita terapkan prinsip ini supaya bangun hidup kita, bangun rumah tangga kita, bangun kehidupan kita setiap hari, masa depan kita berpusat pada Kristus. Jangan berpusat kepada yang lain. Supaya kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang mudah kecewa, mudah putus asa, mudah patah semangat, mudah menyerah ketika kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang bukan Kristus. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, prinsip yang kedua yang Tuhan ajarkan kepada kita pada malam hari ini, yang berbicara tentang membangun rumah tangga yang berpusat kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 22 sampai 24 di situ dikatakan apa, Bapak Ibu? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus
Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bapak saudara, prinsip yang kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita adalah supaya suami dengan istri itu harus saling merendahkan diri, sama seperti jemaat merendahkan diri di hadapan Kristus. Ini adalah prinsip yang penting untuk kita terapkan dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Supaya suami dan istri saling merendahkan diri. Kalau di ayat ini tadi dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan berarti suami boleh memperlakukan istri itu seperti apa yang dikehendaki oleh suami. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah supaya suami dan istri harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak suami yang gak mau cuci piring. Itu bukan urusan saya. Gak mau cuci baju, cuci pakaian. Itu bukan urusan saya. Gak mau nyapu rumah, gak mau bersihkan rumah. Itu bukan urusan saya. Itu urusan istri. Bapak Ibu Saudara, suami istri yang berpusat kepada Kristus, dia harus belajar untuk merendahkan diri sama seperti Kristus merendahkan dirinya. Dia meninggalkan kemuliaannya dan menjadi sama seperti manusia. Kita belajar dari Kristus, Bapak Ibu. Itu yang namanya kita membangun hidup kita, membangun rumah tangga kita yang berpusat kepada Kristus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang kita terapkan dalam hidup kita. Itu yang kita terapkan dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, prinsip yang terakhir yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, supaya suami dan istri saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Di ayat 25 di situ dikatakan apa, Bapak Ibu? Di situ dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya, bagaimana seorang suami memperlakukan istri, mari kita melihat bagaimana Kristus memperlakukan jemaat. Bagaimana Kristus memperlakukan kita, Bapak Ibu. Bagaimana jemaat Kristus itu mengasihi kita. Kristus menyerahkan dirinya, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Di situ dikatakan, dengan demikian suami juga harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bukan cuma suami yang harus mengasihi istri, istri juga harus mengasihi suami, Bapak Ibu. Amin. Ya, itulah salah satu hal, Bapak Ibu Saudara, mengenai praktek kehidupan membangun rumah tangga yang berpusat kepada Kristus. Suami dan istri harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan anak-anak terhadap orang tuanya. Orang tua terhadap anak-anak harus dibangun di atas dasar kasih ini. Kasih ini harus menjadi dasar untuk apa? Untuk merekatkan hubungan dalam rumah tangga, Bapak Ibu. Merekatkan hubungan suami dengan istri, merekatkan hubungan orang tua dengan anak, merekatkan hubungan anak dengan orang tua. Kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak zaman sekarang kurang ajar terhadap orang tua. Ya, orang tua diperlakukan dengan tidak benar, tidak baik, tidak adil oleh karena anak-anak. Anak-anak suka memberontak terhadap orang tua. Bukankah Tuhan pernah mengajarkan kepada kita, hormatilah orang tuamu supaya apa? Supaya panjang umurmu di muka bumi ini, supaya rezekimu juga bisa lancar, usahamu bisa maju. Jangan kurang ajar terhadap orang tua. Nah, ini susah mau diaminkan. Mari kita baca Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Sekali lagi, suami yang membacakan ayat 18. Ayat 19 istri yang baca. Ayat 20 orang tua yang baca. Ayat 21 anak-anak yang baca. Oke, sudah dapat Bapak Ibu? Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Sekarang suami yang membaca dengan suara yang lantang.
Sudah dapat amin? 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bolehkah lihat istri ini kalau baca? 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu dan Belum. janganlah berlaku kasar. Biarkan suami-suami dulu baca sambil lihat istri ini. Jangan takut lihat istri. Oke, silakan. 1, 2, 3 suami-suami. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri-istri, Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. dan uangmu juga. Ayat 20. Bapak-bapak, ibu-ibu, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah indah dalam Tuhan. Anak-anak, sekali lagi anak-anak ini kurang suaranya. 1, 2, 3 yang anak-anak. Ya, 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu Saudara, nasihat Rasul Paulus ini bukan cuma kepada jemaat di Efesus, tapi juga jemaat di Kolose dan kepada kita semua. Dia menasihati supaya istri-istri harus tunduk kepada suaminya, sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Kemudian kepada suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mentang-mentang binaraga, main hajar. Kemudian anak-anak harus taat kepada orang tua. Ya, taat kepada orang tua. Jangan suka melawan orang tua. Jangan suka memberontak terhadap orang tua. Jangan membiarkan orang tua itu menderita 2 kali. Waktu kecil menderita gara-gara mengurus anak-anak, tidak bisa tidur. Kemudian diompolin berulang kali, bahkan diberakin berulang kali. Tapi orang tua tetap sayang. Sudah besar, anak-anak terus menyakiti orang tua melalui perkataan-perkataan yang diucapkan, melalui sikap yang diperlihatkan kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu anak-anak sedang melukai hati orang tua. Tahu nggak? Pada waktu masih hidup, kelihatannya anak-anak tidak masalah kalau melawan orang tua. Tidak masalah kalau misalnya memberontak terhadap orang tua. Tapi saya mau kasih tahu, suatu saat ketika orang tua mau dipanggil oleh Tuhan, engkau akan menjadi orang yang paling menyesal di dunia. Karena semasa orang tua masih hidup, engkau tidak menunjukkan kasih kepada orang tua. Mulai hari ini, saya ingatkan untuk anak-anak semuanya, kasihilah orang tua. Jangan suka melawan orang tua, jangan suka membentak orang tua. Kasihan orang tua. Dia mendoakanmu, membiayai hidupmu sampai besar. Bahkan sudah menikah sekalipun orang tua tetap bawa dalam doa. Sekalipun engkau tetap tidak pernah ingat kepada orang tua. Saya memberitahukan tadi pagi, anak-anak terhadap mertua, kau harus ingat kepada orang tua. Mertua sekalipun, itu adalah bapak, itu adalah orang tua. Jangan sekali-kali kau melawannya, memberontak atau menyakiti, supaya berkat untuk mengalir dengan deras. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa kebanyakan anak-anak itu mereka memperlakukan orang tua, menyakiti hati orang tua melalui perkataan-perkataan mereka ucapkan seenaknya. Ketika orang tua suruh, mereka seenaknya membentak orang tua, merengut terhadap orang tua, bersungut-sungut terhadap orang tua. Tahu nggak? Itulah alasan mengapa banyak sekali anak-anak yang hidupnya jauh dari berkat. Bukan kebetulan saya memberitahukan ini kepada kita. Belajarlah untuk menghormati orang tua. Belajarlah untuk menghargai orang tua, mengasihi orang tua, siapapun dia, supaya hidupmu semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya orang tua juga jangan suka menyakiti hati anak-anak. Ya, banyak juga orang tua yang selalu menyakiti hati anak-anak.
dengan perlakuan-perlakuan yang membuat anak-anak itu sakit hati terhadap perlakuan orang tua. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali supaya kita terapkan prinsip-prinsip ini di dalam kehidupan kita setiap hari, terlebih lagi di dalam membangun rumah tangga kita Bapak Ibu Saudara setiap hari. Mari kita membangunnya dengan prinsip berpusat kepada Kristus. Yang belum menikah sekalipun kita bangun perjalanan hidup kita ke depan berpusat pada Kristus, supaya kita tetap kuat, tetap utuh, tetap kokoh sampai menghembuskan nafas terakhir. Kita tetap setia kepada Tuhan. Terlebih lagi yang sudah menikah, mari kita menjalani rumah tangga kita berpusat pada Kristus. Ya, biarlah kasih Kristus terus mengalir atas kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini. Allah rindu supaya rumah tangga kita, kehidupan kita, terus kita jalani dengan berpusat pada Kristus, menerapkan nilai-nilai, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kristus kepada kita, mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita membangun hubungan dalam keluarga seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Suami istri saling merendahkan diri, sama seperti jemaat merendahkan diri di hadapan Kristus. Kemudian suami dan istri harus saling mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, mengasihi kita semua. Inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu Saudara, selalu berpusat kepada Kristus.